kita tuh usapan. Oh, mantap sekali. Nah, diusapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Untuk episode kali ini saya akan berkunjung lagi ke saung kerbau bule ya, bersama Bapak Casrodi ya, sang master kerbau di kampung kami ya. Beliau sudah di depan ya, sudah mendahului. Lumayan perjalanan nanjak jauh, tapi beliau mah larinya itu kencang ya, walaupun badannya gemuk tapi udah biasa ke sawah jadi norolong gitu ya. Nah itu sahabat, tuh kandang kerbaunya di bawah tuh bisa kelihatan ya, kandang kerbaunya lagi depak ya. Ada 3 munding kerbau, yang satu kerbau hitam, yang kedua kerbau bule. Nah, bagaimana perkembangannya kerbau bule ini? Kita lihat bersama-sama sahabat ya. Jangan lupa tonton sampai selesai, dan yang belum subscribe, like dan komen ya. Terima kasih kepada para sahabat yang setelah menonton, yang selalu menonton video terbaru saya atau video lama saya gitu. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi wasilah dilancarkan usaha dan rezekinya para sahabat, amin ya robbal alamin. Nah baik sahabat, saya ketinggalan itu sama Bapak Casrodi. Beliau sudah sampai di kandang kerbau ya, itu ya. Kita langsung saja ikuti Bapak Casrodi yang sudah berada di kandang kerbau. Nah inilah jalan menuju kandang kerbau seperti ini. Jadi biasanya para peternak kerbau menyimpan kerbaunya itu atau membuat kandang kerbau itu kebanyakannya di sawah ya, jadi jauh daripada perjalanan, jauh daripada jalan raya, jauh daripada pemukiman gitu ya. Yang bertujuannya adalah satu, supaya tidak mengganggu polusi kepada masyarakat umum, dan yang kedua, kalau mencari pakan untuk kerbau itu kalau di sawah jauh daripada pemukiman warga itu ya, sengaja di sawah itu supaya dekat mencari rumput ya, seperti itu tujuan kandang kerbau disimpan di sawah ya. Nah seperti ini perjalanan. Biar tidak berlama-lama, ikuti jejak saya melihat kerbau bule ya bersama Bapak Casrodi. Yuk kita lanjut. Nah inilah sahabat, saya sudah sampai di kandang kerbau. Beginilah penampakan dari luar kandang kerbau milik peternak. Jadi atapnya itu sama kenteng seperti ini. Nah itu kerbaunya yang ada di dalam kandang sudah melihat saya. Biasa kalau kerbau itu kepada orang yang baru kenal, matanya itu tajam penglihatannya ya. Gitu. Jadi antisipasi mungkin ya tuh. Tuh lihat sahabat ya, tuh kebunnya gigi brig sahabat, tuh ada kerbau bulenya tuh. Ini kerbau betina tapi ada tanduknya. Nah, keren kan, betina tapi ada tanduknya. Kalau di kambing itu yang ada tanduknya cuma kebo jantan saja iya, cuma kebo jantan. Kalau kebo betina di kambing itu tidak ada tanduknya ya. Nah kalau kerbau betina di kerbau nah, kalau di kerbau betina itu ada tanduknya itu. Jadi susah membedakan antara kerbau jantan dan kerbau betina kalau dilihat dari kepala gitu ya. Nah kita coba sepil lebih dekat ya sahabat, bagaimana sekarang perkembangan anakan kerbau bule ya. Nah ini kerbau hitam ya, lihat
Nah seperti ini. Ada lehonya sahabat, lehonya ngancrot ya. Nah ini kerbaunya besar sekali sahabat tuh. Kerbau hitaunya besar sekali. Tenang sahabat, tenang. Oh, biasa ini kalau bersama orang baru seperti ini ya, si kerbau itu suka ngambek ya. Ini lihat sahabat. Tuh, kerbaunya kerbau hitam besar sekali ini sahabat. Nah ini anakan kerbau bulenya ya, yang lumayan besar. Nah, jadi ciri khas kerbau itu si hidungnya itu tuh ada air sedikit ini. Kita tahu usapannya, mantap sekali. Nah, usapan ya, sehat-sehat ya, yang mahal dijualnya ya, gitu supaya peternak kerbau hasilnya banyak ya. Ini kurang lebih kepalanya kalau di kilo, berapa kilo bang kira-kira ya huluna? Ada 40 kiloan kurang lebih. Jadi kepala kerbau yang sebesar ini kalau di kilo ini kurang lebih ada sekitar 40 kiloan ya. Nah ini sahabatnya, tanduknya luar biasa tanduknya sahabatnya gitu ya. Jadi kepalanya ini kerbau botak nih seperti ini, kepalanya botak ya. Tanduknya. Nah kita lihat kerbau hitam, kerbau bule nih. Nah ini kerbau bule sahabat, ini indukan kerbau bule. Nah seperti ini sepil. Kerbau bule. Nah tuh nyamperin tuh. Nah ini anaknya, anak kerbau bule baru umur genap bulan mang ya, 3 bulan. Nah ini anakan kerbau bule yang berumur 3 bulan sahabat, sudah besar sekali nih, lumayan. Kalau dijual ini anakan kerbau bule umur 3 bulan bisa sampai sabar harganya ya, sekitar 8 jutaan. Jadi lumayan ya. Ini kerbau bule tuh, kalau si kerbau mau pipis ya atau mau berak tuh, jadi pergi ke belakang dulu di tempat permodolan seperti itu ya. Jadi buang berak. Ini kalau mau tidur si kerbau itu tanahnya itu tetap kering gitu ya. Nah ini adalah kebiasaan baik di hewan kerbau. Jadi kalau mau kencing, kalau mau berak itu mundur dulu ke belakang tuh, sehingga tidurnya itu nyaman di tempat kering walaupun tanah seperti ini. Nah perbedaan antara hewan sapi dan hewan kerbau itu di tempat tidurnya itu, kalau kerbau itu tidak tidak istimewa, biasa-biasa saja, cuma beralaskan tanah seperti ini. Berbeda halnya dengan binatang sapi ya. Kalau sapi mah dipakai adukan atau tembokan gitu ya, terus pokoknya rapi, dipelur rapi ya. Kalau kerbau enggak, jadi sederhana seperti ini. Nah sederhana tapi untuk hasilnya juga sangat menjanjikan sekali ini gitu ya. Dalam pemeliharaan juga sangat gampang sekali, bisa diangon di pesawahan atau di ladang, bisa diliarkan. Berbeda dengan sapi itu, kalau sapi tidak bisa diangon, walaupun bisa itu cuma sapi-sapi biasa gitu, karena kalau sapi itu identiknya disimpan di kandang gitu ya. Berbeda dengan kerbau. Kalau kerbau itu bisa dibantu dengan diliarkan di lahan bebas, itu di area sawah seperti ini yang penuh dengan rumput-rumput hijau ya. Bisa juga dibawa ke sawah, itu suka makan tunggul jerami padi gitu ya. Nah kalau sore nanti sama peternak itu buat makan malamnya dikasih rumput ya, dikasih rumput di kokopan atau di tempat pakan kandang seperti ini nih. Nah walaupun si kerbau walaupun si kerbau makannya itu tidak pilih-pilih, tapi lihat kualitas
badannya atau kualitas dagingnya, wah, itu sangat gemuk ya. Tuh lihat yang hitam, tidak kalah gemuknya dengan sapi gitu ya. Tapi sayang sekali kalau kerbau itu sedikit kalah di kualitas harga, walaupun badan gemuk, harganya itu masih di bawah sapi gitu ya. Tapi walaupun seperti itu, para petani di kampung kami banyak sekali yang mempunyai hewan kerbau gitu ya, yang berternak kerbau, bahkan sudah hasil daripada ternak kerbau itu gitu ya. Karena para peternak di kampung kami itu memilih beternak kerbau itu dalam pengurusannya atau dalam perawatannya itu sangat gampang sekali gitu ya. Nah, maka biasa bisa dikerjain gitu. Oh, bisa dikerjain ya. Nah, nyambut tuh lihat sahabat. Oh, kebiasaan baik dari hewan kerbau itu kalau mau kencing dia mundur ke belakang atau ke pinggir ya, tidak di tempat untuk tidur. Nah, oh, ini kebiasaan baik yang harus kita contoh sebagai manusia. Jadi si kerbau itu punya kebiasaan baik mundur dulu ke belakang gitu. Nah, jadi pipisnya itu di belakang, di area tempat berak dan kencing, nah, di belakang seperti itu. Nah, bisa lihat sahabat nih, kerbaunya kerbau bule ya. Ini yang warna kulitnya itu putih kemerah-merahan gitu ya. Dan warna bulunya itu putih. Nah, makanya disebut bule kelihatannya tuh, kerbau bule ya. Nah, itu kerbau hitam. Nah, udah, jadi si kerbau itu cuma diikat di kandang seperti ini, lalu si peternak itu pulang ke rumah, paling cuma dikasih pakan buat makan malam. Jadi malam itu tidak dikasih lagi makan, cuma sebelum pergi dikasih di kokopan itu atau di tempat kandang, tempat penyimpanan makanan atau rumput, tinggal disimpan. Nanti si kerbau itu pada makan rumput di malam hari gitu ya. Nah, baru nanti si peternak itu kembali lagi di pagi hari gitu ya. Nah, ini dia anakan kerbau bule. Oh, keren sekali sahabat nih. Kerbau bule harganya pun ini sangat menjanjikan ya. Makanya si peternak tidak cukup mempunyai kerbau hitam, ini beli lagi kerbau bule, 2 ekor kerbau bule, yang satu indukan dan yang kedua anakannya gitu. Insya Allah itu peternak ini hasil dari ternak kerbau bulenya ya. Nah, kita doakan semoga peternak ini dapat hasil ya daripada beternak kerbau bule dan kerbau hitam gitu ya. Sekian dulu sahabat untuk konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonton sampai akhir videonya ya. Saya doakan semoga para sahabat diberikan umur panjang serta diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.